Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kembali kita membahas soal teknis pengadministrasi perkantoran untuk jabatan atau seleksi P3K tahap 2 ini. Rekan-rekan bisa menghubungi admin kami untuk mendapatkan paket lengkap bank soal teknis untuk seluruh jabatan termasuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Rekan-rekan bisa menghubungi nomor WA admin kami yang saya bagikan di kolom deskripsi, atau juga rekan-rekan bisa menghubungi nomor WA ini ya, 081243393181. Baik, langsung saja kita ke soal berikutnya. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin ikut serta dan melatih menjawab pertanyaan ini bisa menuliskan pilihan jawaban yang paling benar di kolom komentar video ini. Setelah meninjau dokumen yang baru saja Anda proses, Anda menemukan bahwa ada bagian yang tidak sesuai dengan format yang seharusnya. Namun tenggat waktu sudah sangat dekat. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memproses dokumen seperti apa adanya dan mengabaikan ketidaksesuaian format. B. Meminta rekan kerja lain untuk memperbaiki bagian yang salah tanpa memberitahukan atasan. C. Segera melaporkan ketidaksesuaian format kepada atasan untuk mencari solusi terbaik. D. Mengabaikan masalah ini dan berfokus pada dokumen lain yang lebih mudah. E. Mengajukan perubahan tenggat waktu agar dokumen yang dapat diproses dengan benar. Silakan untuk soal ini pilihan jawaban yang paling benar, apakah A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah C, yakni segera melaporkan ketidaksesuaian format kepada atasan untuk mencari solusi terbaik. Penjelasannya, transparansi dan komunikasi yang jelas itu sangat penting dalam menyelesaikan masalah dokumen. Melaporkan masalah kepada atasan akan membuka jalan untuk solusi yang lebih baik dan menghindari kesalahan lebih lanjut. Silakan kita lanjut ke soal nomor 118. Anda menerima instruksi untuk menyelesaikan pemrosesan dokumen dari dua atasan yang memberikan arahan yang berbeda. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk menghindari kebingungan? A. Mengikuti instruksi dari atasan yang lebih senior tanpa mempertimbangkan instruksi lainnya. B. Mengabaikan salah satu instruksi dan mengikuti yang paling mudah dilaksanakan. C. Mengklarifikasi kedua instruksi dengan atasan terkait untuk menentukan prioritas yang jelas. D. Melanjutkan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang Anda anggap benar. E. Menunggu instruksi lebih lanjut dari kedua atasan sebelum memulai pekerjaan. Soal nomor 118, apakah jawabannya A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat pilihan jawaban yang paling benar adalah C, yakni mengklarifikasi kedua instruksi dengan atasan terkait untuk menentukan prioritas yang jelas. Penjelasannya, klarifikasi adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan itu sesuai dengan harapan kedua pihak dan tidak menimbulkan kebingungan. Komunikasi yang baik dengan atasan akan membantu Anda menentukan prioritas yang tepat. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 119. Selama proses pengarsipan dokumen, Anda menemukan bahwa beberapa dokumen memiliki format yang berbeda dari standar yang telah ditetapkan, namun isinya tetap sah. Bagaimana Anda harus menangani situasi ini untuk menjaga ketertiban administrasi? A. Mengabaikan format yang tidak sesuai karena isinya sah dan fokus pada pengarsipan. B. Mengarsipkan dokumen sesuai format yang ada tanpa memberitahu atasan. C. Mengubah format dokumen sesuai standar yang ada dan memberitahu atasan tentang perubahan tersebut. D. Mengembalikan dokumen kepada pengirim untuk disesuaikan dengan format yang benar. E. Menyimpan dokumen dalam format aslinya, namun membuat catatan untuk menyarankan perubahan format di masa depan. Silakan untuk soal nomor 119,
pilihan jawaban yang benar, apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar dengan menuliskan 119A, 119B, dan seterusnya. Silakan rekan-rekan, 10 detik dari sekarang. Baik, kita lihat pilihan jawaban yang paling benar adalah C, yakni mengubah format dokumen sesuai standar yang ada dan memberi tahu atasan tentang perubahan tersebut. Penjelasannya, di sini sudah ada penjelasannya bahwa mengikuti standar format yang telah ditetapkan itu adalah sangat penting untuk menjaga konsistensi dan keteraturan arsip. Walaupun dokumen tersebut sah, memastikan kesesuaian format tetap harus dilakukan untuk menghindari masalah di kemudian hari. Memberitahu atasan tentang perubahan tersebut juga merupakan langkah transparan. Demikian rekan-rekan untuk soal kali ini. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 120. Dalam proses pengolahan dokumen yang memiliki banyak salinan, Anda mendapati bahwa beberapa salinan dokumen tersebut telah hilang. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk mengatasi hal ini? A. Mengabaikan hilangnya salinan dan melanjutkan pemrosesan dengan dokumen yang ada. B. Segera mencari salinan yang hilang dengan menghubungi pihak terkait dan mencari solusi. C. Melanjutkan proses dengan salinan yang ada dan memberikan catatan tentang kekurangan kepada atasan. D. Meminta pihak lain untuk segera mencetak ulang salinan yang hilang tanpa memberitahu atasan. E. Menunda pemrosesan dokumen hingga semua salinan ditemukan. Silakan untuk soal nomor 120, kira-kira pilihan jawaban yang paling benar, apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat pilihan jawaban yang paling benar adalah B, yakni segera mencari salinan yang hilang dengan menghubungi pihak terkait dan mencari solusi. Penjelasannya rekan-rekan sekalian, mencari solusi untuk mendapatkan salinan yang hilang adalah langkah yang tepat untuk memastikan kelancaran proses administrasi. Transparansi dengan pihak terkait dan atasan itu akan meminimalkan risiko kebingungan. Demikian rekan-rekan sedikit soal-soal kompetensi teknis untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal ini, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Silakan hubungi konfirmasi jabatan atau formasi yang rekan-rekan lamar pada seleksi P3K tahap 2 ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.